sejauh mana hak ibu terhadap menentukan kehidupan anaknya? Saya tidak punya hak untuk menentukan kehidupan anak saya. Ibu itu ya seperti induk ayam. Ibu sebagai manusia yang juga a part of that society, what would you do? Mereka punya hak untuk kembali ke saya. Aku akan sayang ke kamu kalau kamu begini. Itu enggak. Apapun. What about social judgment? Ketika kita berbicara tentang unconditional love, apakah kita akan berpikir tentang apa yang dipikirkan orang terhadap kita? Secara religius, tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam norma-norma agama. Tuhan itu mencintai ciptaannya itu dengan caranya Tuhan sendiri loh. 7 kali 24 jam, I will be ready for you. Sebagai ibu-ibu generasi sekarang, walaupun nggak sekarang banget ya Bu Vivi. Iya, dan buat ibu-ibu sekarang, how to keep that sanity gitu, biar tetap sane gitu. Sebagai seorang individu, walaupun ibu tapi seorang individu juga yang harus tetap sane gitu, dengan segala macam beban secara psikologi dan segala macam. Kuncinya cuma satu sih, cintai dulu diri sendiri. Caranya? Bukan saya bilang egois ya, mencintai diri sendiri dalam arti yang positif, menghargai diri sendiri, fokus dengan diri sendiri, mengetahui apa yang kita mau sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita. Walaupun mungkin ada orang kan yang tidak melahirkan, tapi dia sebagai perempuan peranannya mungkin seorang ibu di mana? Misalkan di panti asuhan, misalkan di tempat kerjanya gitu kan. Jiwanya itu yang menurut saya tuh lebih penting gitu. Ketahui dulu diri kita itu siapa. Cintai dulu diri kita. Belajar banyak dengan membaca, dengan explore. Karena perjalanan seorang ibu itu menurut saya itu sebuah pembelajaran. Di mana tiap hari pun kita belajar untuk menjadi seorang ibu. Karena kan saya nggak punya pengalaman sebelumnya. Nggak yang ujuk-ujuk langsung tiba-tiba, oh ya saya ibu gitu, enggak. Lalu kalau menurut saya kata ibu itu sih sebenarnya bukan cuma seorang perempuan yang melahirkan anak. Tapi lebih ke peranannya sih. Kalau menurut saya ya, lebih ke peranannya. Jadi misalkan gitu ya, ke terapis, ke karyawan, para wanita di sana yang kebetulan punya posisi, mereka tuh bisa memakai jiwa seorang ibu untuk memimpin misalkan, untuk membesarkan usahanya. Karena apa? Kalau biasanya kalau jiwa seorang ibu itu kan penuh kelemah lembutan, walaupun tidak memanjakan mungkin, lebih mau mendengarkan mungkin. Nah itu sih lebih ke situ. Okay. Jadi lebih besar kayaknya. Mengenai ibu dan anak, hubungan ibu dan anak. Kalau bicara soal kewajiban, mungkin nggak perlu disampaikan lagi banyak kewajiban ibu terhadap anaknya. Ini saya bicara soal hak. Apa sejauh mana hak ibu terhadap menentukan kehidupan anaknya? Saya tidak punya hak untuk menentukan kehidupan anak saya. 100% saya tidak punya hak. Karena hak hidup mereka adalah hidup mereka. Saya itu hanya sebagai pengayom, sebagai penuntun, tapi nanti kesananya mereka mau seperti itu, seperti apa gitu, itu adalah hak mereka. Saya nggak punya hak untuk menentukan mereka saya mau jadikan seperti apa, saya nggak punya. Saya hanya, tugas saya itu membekali mereka untuk siap menghadapi segala kemungkinan yang ada dalam kehidupan di masa depan mereka. Itu aja sih. Oke. Bicara soal bekal untuk anak dan bicara soal legacy. Ini udah nggak jauh dari legacy yang pengen ibu
tanamkan atau turunkan kepada anak-anak untuk menjadi pegangan hidupnya? Apa yang Ibu tanamkan sejak dari dulu hingga sekarang kepada anak-anak? Kebetulan anak saya dua-duanya perempuan, ya. Jadi saya merasa gini, dan di luaran sana saya melihat banyak sekali keluarga itu yang yang tidak berjalan seperti semestinya lah ya. Saya selalu menanamkan ke mereka kalau perempuan itu punya tanggung jawab yang besar banget. Saya bilang, kamu tidak boleh, bukan, perempuan tuh bukan makhluk yang lemah, bukan. Ketika kamu mengambil keputusan untuk misalkan menikah, ya, kamu harus bertanggung jawab dengan anak kamu dari segala hal, dan harus mempunyai, yang saya tanamkan ke mereka ya, harus mempunyai kontribusi untuk sekeliling, karena peranan perempuan, peranan ibu itu tuh penting sekali gitu menurut saya. Disitulah sebenarnya akan tercipta manusia-manusia yang lebih lebih berguna, mungkin lebih punya tingkat kesadaran yang tinggi, itu dari seorang ibu. Seperti anak ayam gitu. Ibu itu ya seperti induk ayam. Dia tuh melindungi anaknya, tapi setelah udah agak besaran kan dia mau lari kemana aja terserah. Gitu. Misalkan satu ketika ibu punya anak yang menjalankan sebuah kehidupan yang tidak sesuai dengan norma. Karena bicara soal society kita adalah society yang normatif. Normatif, kalau saya pribadi, normatif itu adalah norma yang diciptakan dengan standar normal yang diciptakan oleh manusia. Ibu sebagai manusia yang juga a part of that society, what would you do if you have that kind of a child? Or Tetap saya cintai sih, Fras. Tetap saya cintai. Apapun yang mereka lakukan, bukan berarti saya menyuruh mereka melakukan hal itu gitu ya. Tapi apapun yang mereka lakukan, jalan hidup apa yang mereka ambil, saya tetap ibunya. Kemanapun mereka pergi melangkah, saya pasti tetap merasa tuh kalau mereka itu mempunyai, kalau umpamanya hak, mereka punya hak untuk kembali ke saya. Dan saya berkewajiban untuk merangkul mereka, untuk tetap menyayangi mereka apa adanya, tanpa adanya kita bilangnya unconditional love ya, tanpa kondisi-kondisi tertentu. Aku akan sayang kamu kalau kamu begini. Itu enggak. Itu saya lebih menetapkan kalau ke anak saya ya, Mama mencintai Jojo dan Joan itu walaupun Jojo dan Joan bla 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 bla. Jadi walaupun kamu begini, Mama tetap mencintai kamu. apapun itu. Apapun. Okay. Apapun. What about social judgment? Social pressure, judgment, keluarga, tetangga, masyarakat umum. Ketika kita berbicara tentang unconditional love, apakah kita akan berpikir tentang apa yang dipikirkan orang terhadap kita? Enggak kan? Enggak kan? Kan tadi saya udah katakan, meskipun tetangga itu berkata begini tentang kamu tetap anak mama tetap sayang kamu. Walaupun society menganggap kamu begini, kamu tetap anak mama gitu. Dan kita berbicara tentang unconditional love, seorang ibu terhadap anaknya. Saya rasa semua ibu juga rata-rata gitu ya. Oke. Selain sosial, secara
religius, tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam norma-norma agama. Kayaknya Pras ngasih pertanyaannya agak susah ya. Even di religious pun ya Pras ya. Saya itu menganggap semua agama itu baik. Jadi hubungan antar manusia dengan Tuhannya itu sangat personal dan saya nggak mau ngejudge. Karena mungkin orang lain bilang, oke, secara agama kamu tuh menyalahi aturan, misalkan mencuri atau apalah gitu ya. Tapi kan itu hubungan antara Tuhan dengan ciptaannya itu kan hubungan yang pribadi banget. Saya itu merasa yakin ya, itu sebuah keyakinan kalau Tuhan itu mencintai ciptaannya itu dengan caranya Tuhan sendiri loh. Kadang kita melihat kok si ini hidupnya nggak benar tapi kok tetap enak. Ya itu memangnya cara Tuhan mencintai dia gitu loh. Dan kita tuh nggak bisa ngejudge kalau kamu melakukan ini bukan sesuatu yang bisa dinilai dengan kalau kamu betul 3, kamu dapat berapa nilainya, kamu salah 5, kamu dapat berapa, itu nggak bisa begitu gitu loh. Itu suatu hubungan yang sangat personal, sensitif antara kita dan Tuhan kita. Itu kalau dari sisi saya. Jangan susah-susah kasih pertanyaan. Bu, saya secara pribadi, saya ngelihat bahwa ya Jojo dan Joan sebagai anak ibu tumbuh dengan, menurut saya, kalau saya berkaca dengan saya usia segitu, sepertinya mereka sangat sukses menurut saya. Sangat sukses di usianya, gitu. Karena dalam hal apa nih? Dalam hal apa aja, dari sisi secara kedewasaannya, kayak mereka itu, kalau saya pribadi, ini mungkin yang nonton nggak tahu ya, tapi saya pengen nggak mau cerita banyak karena saya nggak 24 jam juga sama mereka. Cuma mereka itu kayak bisa mengendalikan emosinya sendiri, bisa, menurut saya untuk usia segitu mereka bisa berpikir bijak. Karena saya ngelihat waktu saya usia segitu, saya sangat emosional sekali gitu. Kayak sampai rasanya tuh saya tuh nggak bisa mengontrol diri saya sendiri. I won't blame on my parent, dalam hal ini adalah ibu saya, karena menurut saya ibu saya sudah mengerjakan tugasnya sebagai ibu dengan sangat baik sekali gitu. Tapi kan dengan berjalannya waktu banyak proses yang saya sebagai anak mengalami banyak hal yang membuat psikologis saya secara psikologis tidak stabil misalnya gitu. Oke, misalnya saya adalah anak yang dilahirkan oleh Ibu Vivi dari lahir dengan kondisi saya yang sekarang. Ibu pengen nyampein apa ke saya? Menurut Ibu gimana? Balik lagi unconditional love. Ibu tuh akan mencintai kamu apa adanya kamu, dan setiap kali kamu mengalami masalah 24 jam loh. Saya seperti ATM itu 7 kali 24 jam, I will be ready for you. Itu sih. I love you, Bu. I love you too.